bulannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian banyak indikasi, tanda-tanda kalau duduknya kita diingini kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadisnya tadi sudah dibacakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda Allah ingin ngasih kebaikan kepada seseorang, Allah akan ajarkan dia tentang ajaran-ajaran agamanya. Cuma di tempat seperti inilah, di tempat seperti ini walaupun bukan satu-satunya, kita bisa sedikit banyak mengenal aturan Islam, sedikit firman Allah, atau sedikit dari sabda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, kumpulnya kita di tempat ini menandakan insya Allah kita memang lebih condong dengan kebaikan dan orang baik. Karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha italaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bahwa ruh itu tabiat-tabiat asli manusia itu akan membuat kelompok-kelompok sesuai tabiat. Kalau emang asalnya dia punya tabiat yang baik, kepengen jadi orang baik, dia akan cari gimana caranya gue bisa duduk dan kumpul sama orang baik. Kalau emang tabiatnya baik, dia kumpul di tempat seperti ini, itu akan dicari-cari. Kapan lagi pengajian seperti ini? Di mana saya bisa datang pengajian seperti ini? Karena emang dasar tabiatnya memang sudah Allah jadikan dia baik, akan nyambung. Tapi wa mata makara minha ikhtalat, na'udzubillah min zalik. Kami berlindung, mudah-mudahan saya dan semuanya yang hadir tidak ada yang seperti ini. Kalau emang dia ruhnya tabiat aslinya, emang dia tidak condong dengan kebaikan, udah dapat informasi berkali-kali juga, hari ini ada pengajian, besok ada sabda Rasulullah disampaikan, besok ada firman Allah akan diucapkan, itu dipaksain juga, gak bakal bisa nyambung. Udah tahu berkali-kali, tidak ada keinginan buat datang, na'udzubillah, itu tanda emang dia punya jiwa tidak baik. Datangnya bawa bapak ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, minimal sudah ada bensin yang dikeluarkan, ya, sudah ada waktu yang dikorbankan. Ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim di nomor 5060, ya. Di nomor 5060, ya, bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu hadis yang luar biasa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat ini dikenal dengan julukannya dan namanya adalah Abdurrahman bin Safwan. Rasulullah mengatakan, min asyaddi ummati li hubban
nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Di antara umatku yang dinilai orang itu sangat mencintai aku karena cintanya seseorang kepada Nabi besar Muhammad, hukumnya wajib fardu ain. Di antara umatku yang diakui Nabi sebagai orang yang mencintai aku, siapa mereka? Orang yang asal mulanya nggak ketemu sama Nabi, kayak kita ini, nggak ketemu dengan masa hidupnya Nabi Muhammad. Tapi kata Rasulullah, akan ada banyak di antara mereka sangat berkeinginan bisa melihat bertemu dengan aku, walaupun harus mengorbankan keluarganya atau hartanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tanamkan niat dan harapan kita mulai detik ini, ya Rabb. Jadikan pertemuan saya yang seperti ini ngaji, ketika dengar firman Allah dan hadis Nabi besar Muhammad, biar besok di akhirat bisa ketemu dengan Nabi besar Muhammad, bisa melihat Rasulullah ketika Allah mengatakan apa di dalam surah An-Nisa, "Faman yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kita kepingin teman kita di hari kiamat ketika dibangkitkan adalah Nabi besar Muhammad. Kita kepingin teman kita ketika melewati jembatan Sirat di belakang barisannya Nabi besar Muhammad. Kita kepingin dan kita berharap masuk surga Firdaus di belakang Nabi besar Muhammad. Tapi itu semua harus ada yang namanya cinta dan ittiba. Siapa yang kepingin bersama dengan Rasulullah, harus ada yang namanya cinta dan mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad. Dan itu semua tentu diawali dengan ngaji. Nggak mungkin ada cinta, nggak mungkin ada yang ngikutin. Orang bisa ngikutin siapa? Ajaran Nabi besar Muhammad, sampai akhirnya nanti dia bisa apa? Ketemu melihat Nabi besar Muhammad. Kalau nggak diawali dengan apa? Nggak diawali dengan ngaji. Yang ngaji saja, kalau salah pengajiannya, ya tetap merusak itu di Jakarta itu. Beberapa hari yang lalu, setelah dilihat bukan orang yang apa, bukan orang yang nggak tahu pengajian sama sekali, orang yang salah pengajian. Bahwa saya bilang salah pengajian, dia tidak pernah mendengar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Tidaklah kami ngutus memberi ajaran kepada Nabi besar Muhammad, melainkan itu harus menjadi sebab rahmat. Rahmat buat siapa? Rahmat buat siapa? Kasih sayang buat siapa? Al-alamin. Al-alamin itu artinya selain Allah. Selain, berarti selain Allah harus diapain? Harus dirahmati. Harus apa? Apa maksud dirahmati? Harus disayang. Ajaran Nabi Muhammad mengajarkan sayang sama siapa? Sayang sama siapa? Sama semua makhluk. Al-alamin artinya apa? Selain Allah itu disebut dengan alam. Orang kafir disayang apa kagak? Disayang. Kalau ada yang sakit dijenguk apa kagak? Kalau ada yang jahat dibalas jahat apa kagak? Perhatikan. Kembali lihat hadis. Ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dinilai sangat cinta kepadaku, orang yang dinilai sangat cinta kepadaku adalah orang yang baru hidup gak pernah ketemu dengan aku, tapi kalau dia dengar ada pengajian, yang pengajiannya di dalamnya dia bisa dengar apa? Bisa dengar apa? Dengar hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda seperti yang tadi sudah kita dengar, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Ibu-ibu insya Allah dari depan yang belakang sudah dengar, kecuali yang tidur salah sendiri. Orang yang dinilai sangat cinta kepadaku adalah orang yang sangat menginginkan bertemu denganku. Karena sebab kita dengar ayat Quran, sebab kita dengar ayat Quran, sebab kita dengar hadis Nabi Muhammad, maka kita bisa ngerjain sebagian aturan agama ini. Berarti namanya taat dengan aturan Allah, taat dengan aturan Nabi Muhammad. Ketika dia taat dengan aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad, salah satu buah hasilnya, insya Allah dia termasuk di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama siapa? Ma'an nabiyyin, beserta para nabi. Kita bisa melihat Nabi Adam dan semuanya, termasuk Nabi Muhammad. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam beragama, di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para sahabat Nabi lainnya. Wasyuhada, orang yang mati syahid seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan orang-orang yang mati syahid lainnya. Wassalihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Kalau kita di akhirat, perhatikan baik-baik bos sekalian, kalau kita di akhirat bersama dengan mereka, itulah disebut wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baiknya teman, karena nggak mungkin ngajak kita masuk neraka kalau temannya itu adalah mereka. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini kelak di akhirat dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad. Tapi sekali lagi kuncinya adalah ilmu. Kalau dikasih tahu ya tanggal 19 Rabiul Awal ini, 12 September ada pengajian di Masjid Istiqamah, dia sudah kebayang-bayang, kepingin, sudah rindu mendengar ayat Quran, mendengar hadis Nabi besar Muhammad. Jika seandainya
orang harus bisa sampai ke masjid istiqamah, ya, itu harga pertalite misalnya lebih dari 10.000, ya, misalnya, ya. La qaddarallahu alaina, mudah-mudahan pun tidak ditakdirkan oleh Allah. Jika seandainya harga pertalite melambung tinggi, jika seandainya dia harus ke bengkel dulu benerin motornya, benerin mobilnya, jika seandainya dia harus mengorbankan keluarganya, yang seharusnya dia sama anak istrinya tapi ditinggalkan, dia akan tinggalkan itu semua karena dia ngaji berharap ujung-ujungnya dia apa? Ujung-ujungnya dia apa? Ujung-ujungnya dia apa? Bisa melihat Nabi besar Muhammad. Orang itu akan dinilai orang yang sangat mencintai Rasulullah karena dia rindu kepengen siapa? Ngelihat Nabi Muhammad. Diingatkan sekali lagi kalau ada orang pesan sama anaknya, nah nanti kalau bapak mati, tolong kuburin bapak di samping kuburan ibumu. Nah kalau bapak, ya kalau ibu mati, tolong dikumpulkan di kuburan di samping kuburan bapak. Ada orang yang suka pesan seperti itu, Pak Kasim? Ada ya. Itu orang yang punya selera rendah. Ya, yang punya wasiat seperti itu adalah orang yang punya seleranya rendah. Jadi rubahlah ngomong nanti pulang dari pengajian dimanapun bapak wafat, nggak usah dipindah-pindahin, di situ aja udah. Yang penting bapak di akhirat bukan ketemu emakmu, ya, bukan ketemu bapakmu, tapi yang penting di akhirat bagi yang pengen meninggal nanti di akhirat di mana? Sama Nabi besar Muhammad. Sama Nabi besar Muhammad. Bertemu dengan Nabi Muhammad, melihat wajahnya Nabi Muhammad, satu tinggal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan terjadi, mereka rela mengorbankan harta atau keluarganya demi bisa mendengar ayat Quran atau hadis Rasulullah dibacakan, biar di akhirat apa? Bertemu dengan Nabi besar Muhammad. Ya Mas Adrik, ya. Siap Mas Adrik, ya. Allah Muhammad. Maka sekarang kita lihat apakah kita betul-betul merindukan Nabi Muhammad dan kepingin melihat wajah beliau dan masuk surga, di dalam surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad. Satu hadis yang ringkas di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling aku cintai, dia bukan cuma sekedar orang yang mencintai, tapi dapat gelar orang yang paling aku cintai. Dan kedudukannya paling dekat denganku di hari kiamat. Karena salah satu doa yang ada di dalam Al-Quran, dan doa ini selalu dibaca oleh Nabi Muhammad dalam salat malam beliau dan setelah bangun tidur beliau di malam hari. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Di antara
Kalimatnya yang berbunyi wala tukhzina yaumal qiyamah. Wala tukhzina, jangan engkau jadikan aku orang yang hina di hari kiamat. Wahai orang-orang yang ingin bertemu Nabi Muhammad, bahkan kita bukan cuma kepengen ketemu bapak-bapak, kita kepengen juga minum dari telaganya Nabi Muhammad. Kita butuh bisa minum nanti di akhirat dari air telaganya Nabi Muhammad. Di hari kiamat haus Pak, di hari kiamat haus Bu, matahari panasnya luar biasa. Di antara kebutuhan wajib saat itu adalah air, dan itu bisa didapatkan di telaganya Nabi besar Muhammad. Maka orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat, siapa itu? Ahasinukum akhlaqu. Orang yang paling bagus apa? Akhlak. Sifat, perhatikan baik-baik bahwa ibu-ibu, sifat yang apabila sudah tertanam di dalam diri seseorang, entah itu sifat baik atau sifat buruk, karena ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Sifat yang apabila sudah tertanam ada pada diri orang lain, entah itu emang tabiat, artinya pemberian Allah dari lahir, atau memang dia pelajari. Sifat yang apabila sudah tertanam pada diri seseorang. Ini tertanamnya bahwa Bapak, ya mudah-mudahan semua yang hadir merindukan bertemu dengan Nabi Muhammad dan memiliki akhlak yang terbaik. Karena akhlak itu, kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, memang ada yang asli pemberian Allah dari lahirnya gak pelit. Misalnya, ada orang yang tabiatnya emang dari lahir bawaannya ramah. Ada yang bawaannya, akhlaknya, tabiatnya dari lahir seperti itu. Tapi ada akhlak yang secara umum, innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Perhatikan baik-baik, walaupun saya tidak bisa bahasa seperti apa yang Bapak pahami, tapi insya Allah Allah yang mengajarkan ilmu ini buat Bapak ibu-ibu sekalian. Allah membagikan akhlak itu seperti membagikan rezeki. Allah membagikan akhlak itu seperti membagikan, artinya apa? Walaupun sudah tertulis rezeki seseorang, tetap untuk mendapatkannya harus apa? Harus diusahakan. Jadi ada akhlak yang sifatnya emang dia lahir gak pelit, baik, dermawan. Ada orang yang memang pelit tapi dia belajar sehingga maksain diri buat jadi dermawan. Baik. Maka sifat yang apabila sudah tertanam pada diri seseorang, ini yang tertanam dalam diri kita yang mana nih? Sifat itu kalau sudah tertanam dalam diri seseorang, maka akan selalu mengajak pelakunya untuk mempraktekkan akhlak tersebut tanpa harus pikir panjang.
Jadi orang yang berakhlak ketika mendengar tahu ada kawannya di sebelah sakit, apa? Orang yang berakhlak yang kata Rasulullah ketika Nabi besar Muhammad mengatakan innal imana atau al imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq, bahwa iman itu mempunyai sekian puluh cabang. Tanda orang yang paling rendah imannya, tanda orang yang paling, berarti kalau yang paling rendah ada lagi di bawahnya nggak? Yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq. Kalau dia ngelihat lagi jalan, dia bawa motor sendiri, dia bawa mobil sendiri, dia lihat ada paku di tengah jalan bisa menghalangi apa? Orang yang jalan membahayakan, maka dia bakal langsung berhenti menyingkirkan tanpa harus pikir panjang. Kalau dia bawa motor sendiri, motor sendiri, mobil sendiri, ngelihat ada paku, ngelihat ada orang saling tinju di jalan, tapi dia lewat aja. Hah? Itu namanya apa? Hah? Paling rendah. Paling rendah bukan gak ada itu kira-kira. Jadi kalau yang paling rendah aja kita belum ada, maka saatnya saat ini kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita orang yang berakhlak. Secara umum, bapak-bapak ibu sekalian, orang kalau mau melihat akhlak orang lain, maka lihat dalam 4 keadaan. Orang itu kalau mau lihat akhlak orang lain, maka dia bisa lihat dalam 4 keadaan. 1, cek dia waktu diajak pergi jauh. Ya, cek dia waktu. Biasanya orang kalau sudah pergi jauh, ayo kita ajak kemana gitu. Perjalanan kosong 100 km, apalagi diajak naik motor. Itu bukan ketahuan itu. Akhlaknya kayak gimana? Sehingga Bapak bisa tahu pasangannya, istri saya ini kalau diajak jauh, ya sifatnya gimana bukan ketahuan. Yang kedua, waktu sedang emosi. Waktu sedang itu paling gampang ketahuan. Ya, dipancing emosinya. Ya. Ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi." Bukanlah orang yang kuat yang pandai melumpuhkan orang, menjatuhkan orang, ninju orang sampai mati dan lain sebagainya. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kalau kamu mau lihat orang yang kuat adalah orang yang pintar mengendalikan emosinya ketika dia mau marah. Jadi bapak ibu-ibu sudah bisa lihat pasangannya, pasangan orang berakhlak apa kagak. Kalau masaknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suami. Jadi yang pertama orang bisa lihat akhlak seseorang itu kapan? Ketika pergi jauh. Yang kedua, ketika apa? Ketika emosi. Yang ketiga, kalau udah urusan duit.
Nah, ini paling gampang. Kalau udah urusan duit, ya, si istri ngomel, kalau suaminya nggak sama pendapatannya dengan bulan lalu, timbangan karetnya, timbangan sawitnya nggak sama, terus ngomel-ngomel, ada yang seperti itu? Kalau urusan duit, orang bisa ketahuan itu akhlak. Jadi pertama urusan apa ya? Karena ketawa aja. Ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kalau dia bergaul dengan orang yang lebih rendah dari dia. Ya, kita lihat ya bagaimana dia mempergauli orang yang lebih bodoh, guru sama muridnya, orang kaya sama orang miskin, ya, bos sama pegawainya, itu bukan ketahuan. Bagaimana Nabi besar Muhammad sering nggak ketahuan mana tuannya, mana pelayannya, karena baju yang dipakai tuan sama pelayan nggak ada bedanya. Makanan yang dipakai sama tuan dan pelayan, kalau sekarang ketahuan banget, nah ini anak buahnya pulang. Ya. Sekali lagi bahwa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa, yang paling apa aku cintai dan paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang apa? Orang yang paling bagus. Kalau orang itu sudah berakhlak, akhlak yang baik atau akhlak yang buruk sudah tertanam dalam diri seseorang, maka orang itu tidak akan berpikir panjang untuk mempraktekkannya. Kalau tadi ada 4 keadaan yang kata ulama akhlak seseorang bisa terlihat, maka ada 4 hadis Nabi besar Muhammad tanda orang itu berakhlak. Mengumpulkan akhlak, ada 4 hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Sahih Al-Bukhari di nomor ke-12 dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu hadis dari Anas bin Malik, pelayannya Nabi besar Muhammad selama 10 tahun, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut beriman, tidak sempurna iman di antara kalian sehingga yang ngaku beriman itu mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bapak gak kepengen disakitin, bapak gak kepengen dizolimin, bapak gak kepengen apa lagi? Gak kepengen ini, gak kepengen diperlakukan itu sama orang lain, maka jangan lakukan itu juga pada orang lain. Walaupun si fulan jahat, ya nggak sampai juga, ya yang jahat itu kan sampai rumahnya dijaga. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Itu kumpulan akhlak yang pertama dari sikap kita. Cintailah siapapun sebagaimana kalian apa? Mencintai dirimu sendiri. Kalau kalian mau dihormati, lakukan itu pada orang lain. Kalau kalian tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa kumpulan dari semua akhlak adalah apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terkenal di nomor 5994 dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tanda mantapnya iman yang ada dalam diri seseorang, dia hanya akan berkata yang baik atau diam. Sebenarnya sih kita bisa zikir daripada diam, ini minimal diam. Bagaimana pendapatmu dengan si koruptor itu? Apa jawaban yang baik? Jawaban yang baik apa? Ya, semoga Allah kasih dia hidayah. Kalau dia orang Islam, semoga Allah ampuni dosa-dosa. Siapa yang beriman dengan hari akhir dan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berkata kecuali yang apa? Yang baik, atau kalau nggak punya bahan, diam. Hendaknya seseorang belajar diam sama seperti bayi mulai bisa bicara. Ya. Kata beberapa sahabat, hendaknya seseorang belajar diam sama seperti bayi sampai bisa. Biasanya umur berapa tahun baru bisa ngomong? Pertama ngapain dulu? Pertama melek dulu, melihat dulu. Kedua mendengar. Tiga merangkak. Habis berapa tahun karena? Jadi sekali lagi tadi di awal, seperti sahabat namanya Al-Ashaj bin Abdul Qais, ya. Apa bahasa itu? Hendaknya seorang belajar diam seperti bayi dari mulai lahir sampai bisa. Karena ada akhlak yang memang asli apa? Karunia Allah. Tapi ada akhlak yang umumnya baru bisa dipelajari, baru bisa didapat sebab belajar, memaksakan. Kalau nggak dipaksakan untuk diam, ya, apalagi saya nggak tahu ini kanan kiri saya, ya. Pak Kemat punya berapa grup di HP-nya? Apalagi yang punya grup WA lebih dari 2, lebih dari 3. Jadi kumpulan akhlak itu yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Kalau dia berbicara, bicara yang apa? Yang baik atau diam. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak disebut beriman sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai. Yang ketiga, satu hadis pendek, la tabghab. Jangan gampang apa? Jangan, bahasa Jawanya apa?
Jangan gampang nesu, ya. Enak sering gampang nesu di jamaah Ramadan. Hah? Wajib gampang apa, Bu? Nesu, bukan nesu. Hadis pendek lah, taghdab, jangan gampang. Tapi harus jadi orang yang gampang ngedoain. Ya. Jadi hadis yang pertama, kumpul akhlak tidak beriman di antara kamu sampai dia mencintai orang lain seperti apa? Yang kedua, tidak beriman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Atau yang ketiga, jangan gampang ya. Kalau udah ngambek nggak teguran. Hal di masjid Istiqomah yang nggak teguran. Dan yang terakhir, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam surah At-Tirmidzi nomor 2239 disebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, siapa itu muslim sejati? Siapa itu muslim yang sejati? Disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak membawa manfaat dalam hidupnya. Gimana kabar si fulan yang rumahnya dibakar hari ini? Udah ketahuan belum orang? Nyari kabar dia, hukumnya apa? Nyari kabar dia, hukumnya apa? Belum. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma'ala. Tanda bagusnya Islam seseorang, maka orang muslim itu bisa meninggalkan hal yang tidak bawa pahala, yang gak bawa faidah buat dia. Maka sekali lagi, Bapak Ibu-Ibu jamaah pengajian Ummahatul Mukminin, kita udah dengar ayat Al-Quran, kita bisa tahu akhlak seseorang kalau lagi diajak apa? Diajak pergi jauh. Terus kalau lagi apa? Lagi emosi. Terus kalau lagi apa? Terus kalau lagi apa? Dengan orang miskin. Nabi Muhammad diutus buat nebarin kasih sayang sama siapa? Apa maksudnya seluruh alam? Selain Allah, kepada pohon-pohonan, sampai dilarang kencing di pohon yang buahnya dimakan. Padahal kalau kita kencing di pohon apa? Pohon mangga juga nampaknya nggak berubah itu. Nah, Super itu, Pak. tapi ketika seseorang ngaku cinta dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dia rela mengorbankan apa? Hartanya dan keluarganya, walaupun mungkin harus pindah ke tempat kencing jaraknya yang jauh. Ingat, Bapak Ibu datang ke majelis seperti ini bukan tujuannya cuma buat dengar
ya omongan saya, tapi sekali lagi di pengajian seperti ini kita bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi besar Muhammad. Maka sekali lagi pesan saya khususnya buat diri saya sendiri dan semua yang hadir, jadilah orang yang selalu banyak berdoa. Doakan dirinya, orang tuanya jangan lupa, saudara-saudaranya, terutama doa buat pemimpin negeri, buat kadesnya, buat camatnya, buat bupatinya, buat gubernurnya, buat presidennya, buat kapolrinya. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia masih hidup, ya, maka berhak kita doakan semoga dikasih hidayah oleh Allah. Siapapun orang non-muslim yang masih hidup, doakan mereka, bukan dengan doa ampunan, bukan dengan doa semoga masuk surga, tapi dengan doa mudah-mudahan dapat hidayah, petunjuk oleh Allah. Banyak ulama mengatakan 60 tahun aku dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim. 60 tahun aku dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim. Itu lebih aku sukai daripada hidup satu hari tanpa pemimpin. Kenapa sebabnya? Karena satu hari tanpa pemimpin, maka negeri itu negeri yang dibangun tidak dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, yang harus ada pemimpin, maka akan datang segera timbul bencana yang sangat besar. Maka sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang belum tahu, yang sudah tahu juga tambah yakin, bisa diistiqomahkan, terus pulang dari tempat ini, terutama antara azan dan iqamah, terutama waktu sujud mungkin salat sunnah, juga sebelum salam setiap salat, karena setiap sebelum salam dalam salat apa saja, habis kita baca at-tahiyyat sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, setelah itu kita disuruh berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebelum subuh, waktu-waktu ijabah, berdoalah, doakan negeri kita seperti yang tertera dalam surah Ibrahim ayat ke-35, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tertanam kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang menyalahkan pemimpinnya, ini semua karena kami punya pemimpin tidak becus. Ini semua terjadi karena kami salah pilih. Ini semua terjadi karena presidennya salah naruh menteri. Ada dengar omongan seperti itu? Ada dengar omongan seperti itu kagak? Presidennya nggak becus, ada dengar seperti itu? Presidennya salah apa? Salah taruh menteri, macam-macam, semua penuh dengan tiara. Padahal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, hadis yang sudah sering juga kita dengar. Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan pada melek semuanya, melek mata, melek hati,
Ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, dan buat kita juga. Khamsun idab tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara. Ada 5, walaupun mungkin yang mau disebut cuma 2 di sini. Ya. Ada 5 perkara yang apabila menimpa pada kalian umat Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung biar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan 5 tersebut dari kalian. Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw. Kalau dalam suatu negeri fahisyah, kejahatan, kemungkaran, belum nikah udah hamil duluan. Ada kejadian kecil apa? Sedikit atau banyak? Udah gitu dirayain pestanya besar-besaran. Karena orang tuanya nggak mau rugi. Gua kemarin udah apa? Jagong. Udah jagong. Namanya udah tertulis. Anak gua cuma 1. Atriki. Lam tadharil fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Kalau udah yang namanya kejahatan, udah gak ada malu-malu lagi, padahal diumumkan. Kenapa itu anakmu sudah melindung duluan? Hah? Jawabnya apa? Ya dimaklumi saja. Maka akan ada banyak penyakit-penyakit aneh yang gak pernah ada zaman dulu. Walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa shiddatil maunah wa jawris sultan. Siapa yang bisnisnya curang, nimbangnya curang, maka siap-siap orang yang punya bisnis seperti itu akan menjadikan banyak pengangguran di mana-mana, dan Allah kirimkan di atas mereka pemimpin yang zalim. Jadi adanya pemimpin yang zalim, susah cari pekerjaan, itu salah menterinya, apa salah gubernurnya, apa salah presiden? Nah, Masyarakat. jangan suka mengkambing hitamkan presiden, jangan suka mengkambing hitamkan menterinya. Bertaubatlah kepada Allah. Rabbighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu bihi. Allahumma ighfir li khataayaya wa 'amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu wa ma asrartu ma alantu, antal muqaddim wa antal muakhir. Anta ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat, menjadi sebab berkah buat Desa Wonoharjo, buat Kecamatan Giri Mulia, buat Bengkulu Utara, buat Provinsi Bengkulu, buat seluruh negeri dari Sabang sampai Merauke, buat pemimpinnya sampai presidennya, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdihi.
Baik, ada beberapa ya jamaah dari RW 1 yang sudah wafat, ya Pak Sarjono Samin, ya semua yang sudah wafat dari jamaah di Wonoharjo, ya yang pernah hadir di majelis Jumatul ini dan semuanya. Mudah-mudahan Allah bahagiakan di alam barzahnya. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah kita ketemu lagi di RW 8 unit 9. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.